Cek, cek. Assalamualaikum. Apa suaraku sudah terdengar jelas, teman-teman? Udah. Oke. Oke, Mbak Tifa harus pindah ke HP nih, karena laptop Mbak Tifa error. Oh, yang ini. Mana, ayo. Oke. Oh, bukan yang buat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Aku sholat dulu ya. Oke. Apa kabar, teman-teman? Baik, Mbak. Baik, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar bersama tentang mengelola ekspektasi. Teman-teman pasti punya ekspektasi kan? Ekspektasi. Kira-kira apa ya itu? Teman-teman tahu nggak? Bayangan gitu. Apa? Apa, Aska? Bayangan, keinginan, harapan, betul, harapan. Terkadang nih ya, kita ini akan mengerjakan sesuatu, terus sudah berekspektasi terlebih dahulu. Harapannya sama pekerjaan kita. Misalnya nih, Mbak Tifa besok pagi akan ada sebuah acara. Terus Mbak Tifa jadi hostnya di situ. Ekspektasinya Mbak Tifa, nanti acaranya akan rame, meriah, dan semua orang itu akan aktif karena Mbak Tifa sebagai pembawa acaranya atau hostnya. Tapi ternyata ekspektasi Mbak Tifa tidak sesuai sama kenyataannya. Nah, terus gimana nih cara Mbak Tifa nih biar tetap bisa nge-host, tetap bisa membawakan acara dengan baik? Nah, hari ini kita akan membahas, teman-teman, bagaimana cara mengelola ekspektasi. Terus kalau harapan tidak sesuai dengan kenyataan nih ternyata berbeda sama harapan kita harus apa sih? Nah, hari ini kita mau belajar itu, teman-teman. Karena Mbak Tifa, Mbak Eka, dan Mas Zaki menganggap teman-teman kelas 4, 5, dan 6 ini sudah semakin dewasa, nantinya akan masuk ke SMP buat kelas 6, kelas 4 akan semakin besar jadi kelas 5, jadi kelas 6, lalu masuk ke jenjang pendidikan yang berikutnya. Mulai dari sekarang, Mbak Tifa, Mbak Eka, dan Mas Yaki mau ngajakin teman-teman buat tahu gimana sih caranya mengelola ekspektasi. Karena kita pasti punya harapan, punya keinginan yang belum tentu besok di depan tuh, masa depan tuh, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena manusia boleh berharap, tapi yang menentukan takdir siapa, teman-teman? Siapa, yo? Manusia boleh berharap. Betul banget. Manusia boleh berharap, tapi yang menentukan semuanya yang di atas, yang menciptakan kita. Oke, nah siang hari ini kita akan belajar caranya mengelola. Bagaimana sih caranya ngelola? Kalau ternyata yang ditentukan sama Allah nih tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan, tidak sejalan dengan apa yang sudah kita tata. Nanti Mbak Tifa akan ditemani sama Mas Zaki. Hari ini Mbak Eka izin, teman-teman, karena tadi pagi Mbak Eka habis vaksin. Terus siang ini tepar, teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Eka bisa bergabung kembali ya di acara sesi berikutnya. Mbak Eka habis vaksin nih. Oke. Mas Zaki, apa sudah siap? Oke. Oh iya, teman-teman. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Kita baca doa basmalah dan doa mau belajar bersama-sama. Oke? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Raditu billahi rabbah wa bil islam idina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Seperti biasa ya, nanti ketika Mas Jaki menjelaskan, mikrofonnya semua mati kecuali ada yang mau bertanya. Dan jangan lupa di sesi ini ada reward-nya loh. Oke? Sudah siap? Wah, ini pasti Azwar sama Aska udah siap-siap nih. Mereka tuh selalu yang pertama kalau reward nih. Ya, Azwar sama Aska pasti udah siap-siap nih. Oh iya dong. Oh iya dong. Oke. Teman-teman yang lainnya, Insya Allah. oke, teman-teman yang lainnya jangan mau kalah ya. Oke. Oke, selamat belajar bersama. Jangan lupa dicatat karena ini hal yang penting untuk kehidupan kita semua. Oke. Kalau di screenshot boleh, Mbak? Di screenshot boleh. Boleh. Sip. Oke, Mbak Tifa kasih room ini ke Mas Jaki. Mas Jaki, silahkan. Oke, makasih Mbak Latifah. Kameranya sudah kembali ke tempatku belum ini? Wah, ini apa ini? AB, Ryzen. Wah, ini. Nah, ini Ryzen ini nanti Kak Zaki pengen nyoba ya rasanya. Nanti tak nyoba ya. Tak coba share screen dulu. Mbak Latifah. Kira udah full screen belum ya nih, Mbak? Udah. Apakah sudah full screen? Udah. Udah. Oke, makasih Mbak Latifah sebelumnya udah dikasih opening ya. Aku dari tadi tuh sambil dengerin Mbak Latifah opening tuh Kak Zaki tuh mikir, habis ini mau ngomong apa ya? Tapi udah diomongin Mbak Latifah semua, teman-teman. Apa itu ekspektasi, apa itu nanti kalau kecewa kayak gimana itu malah Mbak Latifah udah ngasih tahu semua, jadi kita lanjut aja langsung. Ekspektasi, cara mengelola ekspektasi teman-teman untuk mengurangi rasa kecewa jika gagal meraih yang diimpikan. Nah, judul hari ini panjang sekali ya. Panjang sekali dan sangat mendetail. Ini kayak situasi-situasi yang nanti akan teman-teman temukan, pasti akan teman-teman temukan, terutama teman-teman yang udah mulai beranjak dewasa, dewasa belum, beranjak remaja, mulai kelas 4, naik kelas 5, naik kelas 6, lalu masuk ke SMP. Wah, ini aku mau balik ngomongannya Mbak Latifah. Oke, lanjut. Nah, mengelola ekspektasi teman-teman. Di sini kita belajar tentang life skill atau kemampuan kehidupan. Ini adalah hal-hal yang bisa dibilang mungkin nggak diajarkan ke teman-teman ya di sekolah. Karena di sekolah kan teman-teman belajarnya akademik, non-akademik, olahraga, segala macam. Tapi untuk life skill ini adalah hal-hal yang selayaknya harus teman-teman pelajari sendiri sambil teman-teman menjalani kehidupan teman-teman. Nah, ini adalah salah satu life skill yang harus dimiliki oleh setiap orang. Adalah bisa mengelola ekspektasi dan kekecewaan ketika situasi tidak berjalan sesuai harapan teman-teman. Ini pasti teman-teman udah pernah ngerasain ya gimana rasanya ketika teman-teman berharap sesuatu. Harapan itu kadang nggak harus yang jauh-jauh teman-teman, nggak harus lupa cita-cita, tapi kadang yang deket-deket aja. Besok aku pengen makan burger, itu udah harapan saja nih. Kak Zaki ini tadi, Kak Zaki berharap pengen makan ayam crisper, tapi ketika lihat diskonnya ternyata diskonnya masih mahal, jadi nggak jadi beli. Itu udah ekspektasi dan udah kecewa. Gampang banget tuh contohnya. Salah satu life skill tuh teman-teman. Nah, harapan itu yang deket-deket dan tidak semuanya akan tercapai. Pasti akan ada yang tidak tercapai. Nah, saat seseorang tidak dapat mengelola ekspektasi, jadi ketika teman-teman berharap terlalu tinggi dan malah tidak bisa dikelola harapannya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa ia akan mengecewakan dirinya sendiri, berujung putus asa, mengalami stres, dan tidak mampu melihat berbagai peluang baru. Jadi ketika Betul. udah dibetulkan aja aku. Nah, jadi kalau teman-teman nggak bisa mengelola ekspektasinya, teman-teman nanti biasanya ketika teman-teman berharap sesuatu itu pandangan teman-teman jadi sempit. Ini kameraku ke atas sudah sih bacanya. Enggak apalah ya. Jadi ketika teman-teman ketika teman-teman sedang punya harapan yang tinggi, teman-teman ketika pengen iki banget, pengen itu banget gitu, pandangan teman-teman akan jadi lebih sempit karena teman-teman terfokus ke satu hal yang teman-teman pengen. Nah, di posisi itu biasanya teman-teman kurang mampu buat melihat berbagai peluang baru. Apa yang ada di kiri teman-teman, apa yang ada di sebelah kanan teman-teman, kadang kurang waspada seperti itu. Nah, ketika harapan teman-teman, pandangan teman-teman yang tadinya ke depan terus itu tiba-tiba ada yang menggagalkan, ada yang membuat itu tertutup, biasanya teman-teman
putus asa, terus merasa tertekan, itu normal teman-teman. Nah, tapi kita di sini harus bisa mengelola ekspektasi dan tidak lupa untuk melihat peluang baru seperti itu. Nah, yang pertama adalah teman-teman boleh berekspektasi. Nah, ini boleh banget ya teman-teman, berekspektasi atau punya harapan itu boleh. Justru yang nggak punya harapan yang kadang mungkin bisa dibilang rada susah ya, karena ketika teman-teman nggak punya harapan, teman-teman akan ikut arus saja gitu. Wah, aku di mana ya tak pangan, diajaknya di ya aku tak melu. Nah, itu tidak ada harapan, tidak ada ekspektasi. Tapi kalau teman-teman punya ekspektasi itu sangat boleh. Nah, tapi harus siap, teman-teman harus siap dengan berbagai konsekuensinya. Aku tak meng-admit dulu, ada Ganesh, Filza, dan Selam yang masuk. Selam mau masuk juga. Oke. Nah, di sini aku minta yang paling atas di sini, Banyu. Banyu bisa tolong, udah nyala ya mic-nya ya. Banyu ada di situ, Banyu? Apa? Boleh tolong dibacakan poin pertama dan kedua, Banyu? Oke. Sip. Itu siap dengan berbagai hal yang akan terjadi, entah akan dapat hasil yang sesuai ataupun hasil yang tidak sesuai. Kedua, orang punya rencana, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak. Saat kita protes dan tidak menerima dengan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kita perlu memperbaiki diri dan lebih banyak bersyukur atas apa yang kita miliki. Yes. Nah, jadi ketika teman-teman punya ekspektasi, ketika teman-teman punya harapan, maka teman-teman harus siap dengan konsekuensi. Konsekuensi itu apa yang akan terjadi nanti ketika baik harapan itu terjadi, harapan itu dikabulkan atau hasilnya dapat yang teman-teman sesuai, atau dapat hasil yang tidak sesuai. Kayak tadi, contoh yang paling gampang tak sebutin tadi ya, Kak Zaki pengen makan ayam Grisbar, kalau hasilnya sesuai, Kak Zaki bakal dapat diskon yang lumayan. Beli, makan, enak. Tapi kalau nggak sesuai, itu tadi diskonnya nggak cocok, harganya masih mahal, mesti mau mangan liane. Nah, setiap orang punya rencana, teman-teman. Namun, yang tadi seperti Mbak Latifah bilang, yang berkehendak itu ya Gusti Allah di situ. Teman-teman boleh berharap, teman-teman boleh tawakal, teman-teman boleh berdoa. Tapi kalau misalnya Gusti Allah tidak mengabulkan atau belum mengabulkan, ya teman-teman harus bisa menerima dan menyesuaikan. Nah, poin 2, bahwa setiap orang itu punya rencana, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak. Jadi saat coba mungkin teman-teman sambil ingat-ingat ya, ketika teman-teman merasa kecewa itu teman-teman protesnya ke siapa atau sebenarnya? Ada yang mau cerita nggak? Simpel aja, kalau lagi merasa kecewa Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita protes sama Allah berarti. Wah iya, padahal yang itu kan menentukan itu ya Gusti udahan. Allah. Padahal rezeki itu yang ngatur ya udah Gusti Allah. Mau kita protes bisa apa gitu? Masa Kalau terus Allah sudah ulang? berkehendak, masa Yes. diulang, masa ada time stop, time rewind, ulangi lagi Gusti Allah, aku kembali. Time traveler. Bisa. Time traveler nggak bisa kayak gitu ya. Jadi ditentukan Gusti Allah kehendaknya bukan seperti itu, ya berarti kita harus menerima. Kita protes ke Gusti Allah aja nggak boleh, apalagi protes ke diri sendiri, teman-teman. Nah, jadi ketika kita tidak mendapatkan yang sesuai, maka poin yang terakhir itu artinya kita perlu memperbaiki diri dan lebih banyak bersyukur. Oh, sudah diberi. Kak Zaki dulu pernah dapat kata-kata kayak gini ya, sampai sekarang Kak Zaki masih pegang itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah Allah itu tidak pernah mengabulkan bahasanya gimana ya? Saya tak eling-eling. Allah mengabulkan apa yang kita inginkan, tapi Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, teman-teman. Itu Kakak Zaki dapatnya sekitar SMP dulu aja. Ketika mulai ada ekspektasi yang tidak kata-kata mutiara. Iya, itu kata-kata mutiara yang bukan cuma sekedar omong kosong gitu loh, karena memang benar. Allah itu Kan kalau ini berarti mengabulkan udah itu ditakdirkan sama Allah kan berarti. Jadi yang dikabulkan sama Allah bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Kalau yang kita inginkan itu sama-sama yang kita butuhkan, nah itu pas berarti. Kita butuh ini, kita juga pengen dikabulkan, cocok. Tapi kalau kita butuh, tapi ternyata enggak, kita pengen, tapi ternyata sama Allah ditentukan, ini kamu belum butuh sekarang. Iya. Ya udah, enggak dikasih. Allah lebih tahu daripada kita. Allah lebih tahu daripada kita. Itu poin mutiara 1. sekali kata-katanya. Sambil ngeleng-ngeleng. Nah, terus kita lanjut ke poin 2. Poin 2, ini ada Doraemon Stand By Me. Biasakan diri untuk menyelipkan rasa humor, teman-teman, dalam setiap ekspektasi.
Di sini aku minta wes yang dari tadi cerita wes. Aswar, sudah nyala tuh mikrofonmu. Bacain, War. Ya, oke. Biasakan diri untuk menyelipkan rasa humor dalam setiap ekspektasi agar terhindar dari rasa kecewa yang berlebih dan menyebabkan banyak hal negatif muncul. Alangkah baiknya jika sejak kecil kita mulai memunculkan rasa humor sebagai obat kekecewaan kita. Susah sekali. Nah, ini materinya dari Mbak Eka ya, tak sampaikan. Jadi sebenarnya rasa Mbak Eka humor di ini mana? teman-teman, Mbak Eka tadi kan udah dikasih tahu sama Mbak Latifah. Mbak Eka habis vaksin. Oh, oke. Lemes banget. Terus Mbak. tepar. Tepar. Katanya ngantuk tadi, jadi nggak apa-apa, biar istirahat dulu. Oke. Nah, jadi rasa humor ini perlu, teman-teman. Perlu dalam taraf yang sewajarnya. Jadi agar terhindar dari rasa kecewa yang berlebihan, ini alangkah baiknya jika sejak dini kita mulai memunculkan rasa humor sebagai obat kekecewaan. Di sini kayak gambarnya Nobita nih. Teman-teman tahu sendiri lah ya, yang udah pernah baca Doraemon, udah pernah nonton Doraemon, Nobita itu kayak gimana gagalnya. Nggak tanggung-tanggung, teman-teman. Nobita terlalu mengandalkan Doraemon untuk melakukan suatu hal. Yes, tapi Nobita sendiri dia dapat nilai 0 terus-terusan. Dia dimarahin bapak ibunya terus-terusan. Tapi dia tetap bisa ketawa, teman-teman. Tetap ada rasa humornya gitu. Nggak, Jok. Coba bayangin kalau ceritain Doraemon tapi Nobitanya depresi. Kan nggak enak banget ya. Bisa stres. Nah iya, makanya cerita Doraemon tuh lucu karena Nobita sendiri masih punya rasa humor, teman-teman. Jadi punya rasa humor sebagai obat kekecewaan. Kayak gitu. Jadi agar tidak terhindar dari rasa kecewa yang berlebihan, maka kita harus punya rasa humor. Tapi juga jangan berlebihan dan juga jangan diaplikasikan ke orang lain. Ketika teman-teman lihat orang lain kecewa, jangan dijadikan rasa humor. Paham nggak? Garisnya paham nggak? Sedikit. Ketika kita merasa kecewa dan kita mulai merasa terlalu berlarut, kita boleh pakai rasa humor itu. Kita agak guyon-guyon, terus juga apa-apa lah, nanti bisa lagi. Tapi jangan berlebihan. Tapi jangan berlebihan, karena ketika teman-teman terlalu berlebihan rasa humornya, teman-teman akan jadi tidak empati dengan orang lain. Apapun yang berlebihan pasti tidak baik. Wah, itu harus cocok tenan. Apa yang berlebihan pasti tidak baik, teman-teman. Jadi aku pengen buka daftar kuisnya dari Mbak Eka, tapi bentar ya. Kirim ini ya. Oh, tensinya masih tinggi, bentar. Nah, ini. Oh, ngasihnya nanti di akhir aja, katanya Mbak Eka gitu. Ya udah. Tak kira nanti tengah-tengah minta dikasih kuis, ternyata di belakang. Wes, kita lanjut dulu. Itu ya teman-teman, rasa humor penting dengan taraf yang sewajarnya. Teman-teman yang paling paham kok, teman-teman yang paling paham perasaan teman-teman sendiri, merasa sedih yang berlarut, ketawa-ketawa. Cuma kalau teman-teman melihat orang lain yang sedang sedih, jangan diketawain. Nah, simpelnya kayak gitu. Sewajarnya. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 adalah memaafkan diri sendiri. Nah, ini gambarnya adalah anak bayi, anak perempuan yang lagi memeluk diri sendiri. Ini aku jadi ingat materi yang dulu. Tapi kita lanjut aja. Maafkan diri sendiri. Aku pengen minta tolong. Oh ya. Ada yang mau bacain nggak? Aku lagi pengacak nama bingung ya. Ada yang mau bacain? Nyalain itu. Selain Aswar nggak mau. Waduh. Aska boleh Aska. Oke. Ketika ekspektasi tidak berjalan, terutama karena kesalahan ditimbulkan oleh diri sendiri, cobalah untuk belajar memaafkan. Mulailah berpikir sebagai manusia biasa. Kita semua pasti pernah mengalami kegagalan. Sip. Nah, Aska pernah nggak pernah punya ingatan memaafkan diri sendiri nggak ketika merasa kecewa? Diam saya. Gak sering sih. Tapi pernah. Maksudnya merasa kecewa karena salah diri sendiri, terus ya udahlah memaafkan diri sendiri gitu. Jarang, tapi ya pernah. Ya pernah. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi ketika ekspektasi teman-teman tidak terpenuhi, apalagi itu karena kesalahan diri sendiri, saja itu gini teman-teman. Ketika ekspektasi itu nggak terpenuhi karena kesalahan orang lain, itu gampang nyalahin orang liya.
Mbok tenan. Nyalain orang lain itu gampang. Cuma ketika salahnya adalah di diri sendiri, ini kita bingung. Kita mau nyalain siapa? Mau nyalain diri sendiri ya nggak bisa, atau kita marah ke diri sendiri itu juga nggak produktif, apalagi marah ke orang lain ya. Tapi ketika kita menyalahkan diri sendiri itu tuh susah untuk ininya, susah untuk kembalinya, karena diri sendiri menyalahkan diri sendiri. Jadi kayak bolak-balik terus gitu. Nah, di sini adalah kondisi ketika kita harus mulai memaafkan diri sendiri. Kebalikan ya, ketika kita itu kalau menyalahkan orang lain gampang, tapi memaafkan orang lain itu biasanya susah. Nah, di sini posisinya. Ketika kita sudah mulai menyalahkan diri sendiri, kita harus bisa memaafkan diri sendiri. Ya wes rapopo, cen durung wayahe. Mungkin memang belum waktunya, dan Tapi itu susah banget sih. Iya, memang susah. Makanya di sini tak tulis. Kalau gampang nggak usah tak kasih tahu kan. Makanya di sini tak tulis. Karena memang susah teman-teman. Susah tapi harus dicoba. Karena kalau nggak gitu, memaafkan diri sendiri. Kalau nggak memaafkan diri sendiri, teman-teman yang ada akan terlarut-larut, kecewa, dan bisa sampai kayak dulu materi yang kemarin, materi emosi yang katanya boleh marah itu, tapi menyakiti diri sendiri. Nah itu jangan sampai ke arah situ. Mulailah berpikir teman-teman bahwa setiap manusia itu pasti pernah mengalami kegagalan. Coba teman-teman tanya ke orang tua atau ke teman, ke kakaknya yang punya kakak, atau ke siapa temannya yang udah pernah Bukan nggak sih adik merasa dong. Bukan adik dong. jangan ya adik ya, mungkin bisa juga ya, cuma ya coba aja. Ah, Pernah nggak sih mengalami, pernah nggak sih kegagalan? Ya, pernah. Jangan merasa bahwa kita tuh harus selalu berhasil. Kita emang harus berusaha buat berhasil, tapi ketika tidak berhasil bukan berarti kita harus kecewa berlebihan. Wayahe ono, nah kayak gitu. Simpelnya kayak gitu, wayahe ono. Akan ada waktunya kita berhasil. Kalau teman-teman gagal, kita harus mencari hal positif yang ada dalam kegagalan itu dan kita jadikan pembelajaran. Ini kayaknya aku kebablasan materinya. Keempat. Nah, contoh kebablasan. Belajar bersabar dan menemukan hal positif. Coba udah tak sebutin tadi. Nah, yang keempat adalah belajar bersabar dan menemukan hal positif dalam kegagalan teman-teman. Aku minta tolong Naura. Oh, dinyalain. Ada? suara nggak mas? Ya, aku pengen Naura bacain ini dong, Naura. Ada Bisa suara. nggak? Yuk. Belajar bersabar dan menemukan hal positif. Dalam setiap ekspektasi yang tidak sesuai, banyak hal lain yang dapat kita pelajari. Misalnya bersabar dan menemukan berbagai hal positif dari setiap kegagalan yang kita terima. Saat kita bisa menemukan hal positif, artinya kita sedang membantu diri sendiri untuk menemukan berbagai peluang baru. Nah, sip. Ini juga berkaitan sama yang tadi Kak Zaki sebutin ya, tentang menemukan peluang baru. Jadi ketika teman-teman bersabar dan teman-teman menemukan hal positif, maka teman-teman akan bisa melihat kiri dan kanan. Nah, kayak tadi Kak Zaki bilang, ketika teman-teman sedang punya harapan yang tinggi, harapan yang sangat pengen teman-teman capai, biasanya pandangan teman-teman itu akan lurus, akan fokus. Kalau bahasa kasarannya kayak pakai kacamata kuda, teman-teman. Yang teman-teman lihat ya depan. Kayak gitu. Tapi ketika kita tidak mencapai hal yang kita harapkan, dan kita mencoba untuk menemukan hal positif, maka kita akan tengok ke kiri dan ke kanan. Kita akan lihat ada apa di sekitarku, ada peluang apa yang bisa aku ambil untuk kembali berhasil. Di situ ketika teman-teman sudah belajar bersabar dan teman-teman bisa menemukan hal positif yang ada di sekitar teman-teman, maka teman-teman akan menemukan peluang yang baru. Kayak yang tadi Naura bacain ya, jadi dalam setiap ekspektasi yang tidak sesuai itu akan ada hal-hal lain yang kita pelajari. Di sini yang digambar ini, ketika ada anak kecil yang lagi baca buku, tapi sebenarnya di sekitarnya ada juga hal yang menarik, hal yang indah juga. Nah, dengan bersabar, kita bisa mengendalikan diri kita. Oh, ternyata aku bisa mengambil kesempatan yang lain. Kesempatan itu nggak cuma satu, teman-teman. Mungkin besok ketika teman-teman udah mulai SMA atau udah mulai kuliah, ini udah agak jauh ya ngomongnya. Nah, itu teman-teman mulai buat cari beasiswa. Nah, beasiswa itu nggak cuma satu. Kalau yang Kak Zaki alami di kampus ini, yang Kak Zaki lihat dari teman-teman Kak Zaki, beasiswa itu ada banyak. Ada macam-macam dan semuanya bisa dicoba, nggak ada yang membatasi. Daripada kita terlalu fokus, wah harus dapat beasiswa ini.
Kita coba lihat ke kiri dan ke kanan. Alternatif, nah bahasanya alternatif. Jalur alternatif. Kita bisa cari cara-cara lain untuk mencapai keberhasilan. Gitu teman-teman. Belajar bersabar, menemukan hal positif, temukan peluang yang baru. Poin kelima. Loh, kok langsung 6? Ya udah, 5 nggak ada. Jadikan kegagalan sebagai peluang baru. Ya, itu bersambung sama yang tadi. Gambarnya Nobita sama Doraemon lagi. Tapi yang ini bukan Stand By Me, ini yang kartun biasa. Oke. Nah, dalam setiap kegagalan, ini Kak yang baca ya. Dalam setiap kegagalan akan ada beberapa peluang baru yang bisa dilakukan. Di sini yang ditulis lebih ke kegiatan sampingan ya, tapi ini sebenarnya berdampak sekali teman-teman. Menghirup udara segar. Teman-teman keluar rumah di pagi hari, jalan-jalan, nggak usah lari-lari ya, nggak usah ya lari yang kenceng-kenceng, jalan aja sambil menghirup udara segar. Melakukan hobinya teman-teman. Nah, ini biasanya teman-teman ketika punya harapan atau punya tujuan yang pengen teman-teman capai, hobi itu lali. Lupa nggak melakukan hobi yang sebenarnya itu sangat membantu teman-teman dalam berkembang seperti itu. Lalu menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Jadi jangan lupa lihat sekitar teman-teman, ada keluarga, ada teman, ada saudara yang bisa membantu teman-teman. Nah, kegagalan saat ini akan jadi bekalnya teman-teman di pelajaran sebagai pembelajaran di masa depan nanti, kayak yang tadi Kak Zaki bilang ya. Di setiap kegagalan itu ada hal yang bisa teman-teman pelajari. Sesimpel misalnya, ketika teman-teman ulangan dapat nilai yang kurang memuaskan, teman-teman tahu yang mana yang kurang. Teman-teman nggak mungkin nyalain gurunya kayak, wah, ini soalnya orang diajari, salahi gurunya, ya itu tidak produktif. Teman-teman lihat mana yang teman-teman belum bisa, mana yang teman-teman bisa pelajari lagi. Pembelajaran, simpel. Kayak tadi, Kak Zaki pengen beli Crisbar, tapi belum dapat diskon yang cocok, pembelajaran di masa depan. Berarti nanti coba cari diskon yang lebih sesuai. Cari kupon yang kira-kira lebih banyak diskonnya kayak gitu. Tadi nggak dapat soalnya kuponnya nggak bisa dipakai. Terus makan apa tadi? Ternyata harus pakai OVO. OVO-ku belum tak nyalain. Aduh. So simple ya, so simple. Berarti kalau OVO karena diskonnya lebih gede gitu. Diskonnya cuma bisa dipakai kalau Kak Zaki belinya pakai OVO. Kalau pakai cash nggak bisa. Padahal Kak Zaki nyiapinnya cash hari ini. Jadi ya udah. Terus Jadi makan besok yang lain tak berarti. ngisi. Aku akhirnya beli pisang crispy di depan. Pisang. Pisang. Jadi intinya ketika Jangan teman-teman sekolah, Pak. ketika teman-teman mengalami kegagalan, maka teman-teman ada hal yang bisa dipelajari. Yang tadi simple, yang tak sebutin tadi simple. Kalau misal yang tak pelajari adalah besok lagi saldo OVO-nya diisi, itu sesimpel itu. Cuma kalau teman-teman nanti ketika teman-teman mengalami hal yang lebih besar, teman-teman mengalami hal yang lebih berdampak pada kehidupan teman-teman, teman-teman tahu yang mana yang harus teman-teman perbaiki, yang mana yang harus teman-teman pelajari. Ini kayaknya harusnya nomor 5 deh. Kita coba cek sebelahnya deh. Oh enggak ya, Chan hilang nomor 5 nih teman-teman. Oke, lanjut nomor 7. Berpikir dengan fleksibel. Aku pengen minta tolong. Dong. Siapa ya? Taca? Aku kelas 4. Enggak deh, aku kelas 6. Taca 5D. Oke, Taca naik. Boleh tolong dibacain Taca, nomor 7. Gambarnya lucu. Dengan fleksibel. Dengan berpikir fleksibel, dampak untuk diri sendiri baik di masa sekarang dan masa depan. Kita tidak akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Tidak mudah marah dan uring-uringan. Tidak membentak-bentak, tidak menyebabkan serabut syaraf otak putus dalam jumlah ratusan hingga ribuan. Yes, maka kita. Nah, jadi berpikir fleksibel ini juga berkaitan dengan tadi teman-teman. Berpikir yang terakhir itu susah sih itu. Yang terakhir. Oh iya, fleksibel itu adalah kita harus bisa lihat ke segala hal yang bisa kita temukan. Saya ada pesan masuk. Oh, Mbak Latifah minta di closing sekarang. Oke, jadi dengan berpikir fleksibel ini teman-teman, kita bisa dampaknya untuk diri sendiri dan orang lain itu sangat banyak di masa depan. Jadi kita bisa lebih bisa mengelola emosi kita karena kita selalu bisa lihat peluang yang ada di sekitar. Nggak keburu marah, nggak keburu kecewa. Ya, nanti nggak sekarang. Nggak keburu marah, nggak keburu kecewa, tapi kita bisa langsung lihat kesempatan-kesempatan yang ada. Kalau teman-teman udah menguasai ini, teman-teman udah bisa berpikir dengan fleksibel dengan mudah, teman-teman nggak akan gampang kecewa.
walaupun bisa dibilang juga kecewa itu boleh, cuma jangan berlarut-larut. Nggak akan gampang kecewa dan nggak akan gampang menyerah. Karena teman-teman akan selalu lihat peluang. Di sini ditulis ya, tidak mudah marah, tidak mudah uring-uringan, tidak membentak-bentak, tidak menyebabkan serabut syaraf. Nah, ini yang sering disebutkan sama Mbak Eka. Kak Zaki agak lupa dulu waktu kita sering main di SC itu, Mbak Eka pernah nyebutin ini apa enggak? Jadi ketika kita marah atau ketika kita merasa waktu zoom bukan di SC. Waktu zoom ya. Yang main map Pak ya? Yang main map yang bukan. Terus Bukan. main map ya? Yang sifat apa ya? Sifat emosi kayaknya, sifat emosi. Ya. Emosi. Tak lanjutin ya. Jadi dengan kita merasa marah, ketika kita merasa marah dan ketika kita merasa uring-uringan itu, syaraf di dalam otak kita itu putus, teman-teman. Ada yang putus cetak gitu, dengan jumlah ratusan hingga ribuan. Inilah kenapa ketika orang marah itu mereka kadang nggak bisa berpikir jernih. Teman-teman pernah nggak ketika temannya lagi marah, kalian ajak buat mikir yang normal tuh nggak bisa gitu, kayak wah kita ajak, wah ini kok nesu gitu, kilo, saya kayak gini gitu, cuma kok ya. Mau tanya, Boleh. uring-uringan tuh apa? Uring-uringan itu ya marah. Marah-marahan. Ini bahasa Gitu. bahasa Indonesia sebenarnya, coba nanti dicari ya. Tapi uring-uringan itu artinya marah. Jadi kayak teman-teman muring. Nah, pernah dengar muring nggak? Enggak. Bahasa Jawa marah. Oh, belum pernah ya. Nah, muring itu uring-uringan itu artinya marah-marah. Jadi ketika teman-teman marah, ada syaraf di otak teman-teman yang itu tuh putus gitu. Ya, syaraf di otak itu memang banyak banget teman-teman. Ada jutaan ya, mungkin ada jutaan. Oh, itu sering kata Naura. Jadi ketika ada orang yang marah itu teman-teman bisa lihat mereka nggak bisa diajak berpikir dengan jernih. Harus nafas panjang dulu, harus ditata dulu nafasnya sampai akhirnya dia bisa diajak berpikir. Oh iya benar, ternyata masih ada yang bisa dipelajari atau masih ada yang positif dari hal-hal yang membuat kita kecewa kayak gitu. Waduh apa gue? Apa itu? Oke. Nah, dari ke-6 poin tadi, teman-teman kira-kira udah siap belum nih buat mengelola ekspektasi? Kira-kira mana yang masih susah, teman-teman? Ada yang mau cerita nggak? Dari 6, ini nomornya 7, tapi tak sebut 6, nggak ada. Kira-kira mana yang lebih susah? Jelas, yang pertama? Yang terakhir, yang 7 itu susah. Yang 7 susah. Iya. Ya, yang 7 itu lumayan. Yang aku tuh menurut aku yang berpikir humor itu susah banget, karena sekali kecewa pasti susah banget. Iya, nomor 1. Nah ini ya oke lah, nomor 6 masih oke ya. 6 ini 6 ya. 6 ini 6 yang ini. Nomor 6 itu sering dengar sih. Apalagi memaafkan diri. Itu agak susah. Nah, karena di sini pasti kan merasa misalkan baru ngerjain sesuatu. Terus gagal. Itu menyalahkan diri sendiri. Masa kayak gini aja nggak bisa gitu kan? Misalkannya kayak gitu. Padahal udah belajar susah-susah, pasti nggak bisa dah. Sering berpikir kayak gitu. Berarti kalau ini ya. PH terus nggak 100 cuman salah satu tuh Mas. Ya pahit banget itu. Aku dulu pernah teman-teman. Jadi waktu aku ujian nasional SMP dulu, bahasa Inggrisku dapat 98. PH kan masuk nilai rapat. 98. Itu salah satu teman-teman. Nanggung. Ini ya kan. Jadi waktu itu tanggung banget. Itu. Cuma ketika Kak Zaki ketemu guru bahasa Inggris Kak Zaki itu waktu ketemu guru bahasa Inggris Kak Zaki itu harapannya kayak diingetin gitu loh. Karena memang udah posisinya udah menyalahkan diri sendiri. Wah, mau salah siji. Dan aku tahu jawabannya cuma karena waktu itu rada mak blank gitu. Jadi jawabannya itu salah. Nah itu pas aku ketemu gurunya Kak Zaki berharapnya guru Kak Zaki itu juga nyalain gitu loh. Karena saking kecewanya gitu kan. Jadi Kak Zaki juga berekspektasi bahwa orang-orang di sekitar Kak Zaki itu juga menyalahkan Kak Zaki. Padahal saat itu enggak. Jadi ketika Kak Zaki ketemu guru bahasa Inggris, dia malah bangga kok. Wah, kamu dapat 98. Keren banget. Iya, cuma salah satu gitu. Aku sering kayak gitu. Ada pertanyaan yang sepele, tapi salah gitu kan. Aku seringnya waktu ujian nggak bisa, terus nanti selesai ujian bisa. Daripada teman-teman fokus ke apa yang salah, kepada apa yang sudah teman-teman capai. Tadi Kak Zaki fokus ke salah satunya, padahal teman orang-orang di sekitar Kak Zaki itu fokusnya ya ke nilai 98. Mereka nggak peduli salah satu, cuma salah satu atau salah berapa, mereka udah apresiasi sekali gitu. Nilai 98 tuh keren. Nah makanya, jadi sebenarnya nggak semengerikan itu gitu loh.
Ketika kita merasa kecewa tuh aslinya yang kita rasakan tuh sebenarnya nggak semengerikan itu. Jadi langkah awal dari memaafkan diri sendiri adalah mengetahui bahwa kita sudah mencapai sesuatu, teman-teman. Kayak tadi Aswar bilang, Aswar udah belajar susah-susah, tapi kok masih dapat nilai yang nggak sesuai harapan. Tapi Aswar udah belajar. Oh, tapi bentar, Aswar, kamu udah belajar. Itu cuma sebagai bentuk angka dari apa yang sudah kamu pelajari. Kalau memang nilainya nggak cocok, siapa tahu loh, Aswar, besok ketika ulangan lagi kamu ingat apa yang kamu pelajari kemarin. Ya makanya itu. Nah, kan? Padahal itu yang kan sudah kamu poin pelajari yang itu nomor ketinggalan. Iya. Nomor berapa? Yang ini? nomor C. Nah, ini ya. Lihat Nomor screenshot. 1 tadi apa? Nomor 1 tadi? Nomor Nomor satu itu 6. Aku pengen foto dong Kak Zaki. Peluang. Ini nanti PPT-nya tak share kemana ya? Ke grup aja Grup ya, nanti WhatsApp. grup kelas penggerak. Ya nanti biar di-downloadin sama orang tua teman-teman yang di situ ya. Udah SS sih. Nih, aku diingetin Mbak Latifah reward Kak Zaki, jangan lupa reward. Nah, teman-teman ada fitur raise hand nggak? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Nggak ada di sini. Aku bisa raise hand. Oh itu. Nggak ada Raise tuh. hand, raise hand. Ada nyoba semua dong, Bisa. nyoba semua dong, raise Nggak hand, ada raise hand. Pak. Astagfirullah. Nggak ada, wah berarti Azwar nggak bisa Oh ikut ada, kuis ini. ada. Aduh. Ada ya, fitur raise hand ada Saingan semua. Aduh. Aku pengen nyoba loh. Soalnya kan biasanya kita kalau kuis kan kita nge-tag di chat ya, terus Mbak Tifa ngecek yang mana yang paling pertama. Cuma di sini aku pengen lihat kalau raise hand pertama itu dia di paling atas apa di paling bawah? Paling atas. Iya. Paling atas. Siapa yang paling atas, Mas? Aska Kamu. dong. Siapa lagi? Yeay. Ada yang nggak raise hand-nya? Ada. Harusnya ada. Soalnya tadi di reaction ada pencet raise hand, aku nggak ngeliat reaction. Astagfirullah. Ada. Jadi teman-teman di di more. reaction. Nah, ini Kak Zaki pengen nyoba nih. Kak Zaki pengen nyoba fitur yang itu. Oke, kita masuk ke sesi. Kita masuk ke sesi. Oke. Kita masuk ke sesi ya, kuis. Deg-degan. Turunkan semua hand-nya. Lower hand semua. Turunkan dulu hand-nya. Ya. Nih, Kak Zaki bacain kuis dari Mbak Eka. Handnya sih, aduh. Sebentar. Turunkan. Oke. Siap ya semuanya ya. Bentar Kak Zaki, ada yang mau tanya tuh katanya tuh. Oh, siapa? Jawabnya di chat apa langsung? Nanti kalau udah raise hand, jangan jawab dulu. Jadi raise hand dulu. Nanti tak sebutin namanya, nyalain jawab. Atau boleh dijawab di chat kalau udah tak sebut namanya. Jadi jangan dijawab dulu. Kalau biasanya kan teman-teman cepet-cepetan jawab nih. Sekarang teman-teman cepet-cepetan raise hand, nanti yang tak sebutin namanya boleh jawab. Gitu ya? Oke? Aduh. Oke. Pertanyaan yang pertama. Ketika seseorang tidak bisa mengelola ekspektasi, apa dampak yang dirasakan? Raise hand. Aswar, Pasti akan Azwar kecewa. jawab. Pasti kecewa. adalah oke. Yang lebih minimal 3. 3 terus bisa menyalahkan diri sendiri. Oke. Terus habis itu pikirannya pasti sempit, nggak bisa memikirkan hal-hal lain. Oke, sip, Aswan. 1 Mantap. dapat hadiah. Boleh Tolong jawab catat lagi ya, nggak? Mbak Boleh Latifah jawab ya. lagi nggak nanti? Enggak lah. Waduh. Tadi kamu udah di deposit di sini belum diambil loh. Oh iya. Oke. Selamat, Selamat, Aswar dapat hadiah yang pertama. Yang kedua, turunkan dulu tangannya semuanya. Oh, nggak boleh jawab lagi ya berarti ya? Minus Aswar ya. Hah, minus? Yang kedua, Maksudnya selain nggak Azwar boleh ya. jawab lagi. Oh, oke. Siap. Makasih. Sekarang, ketika seseorang bisa mengelola emosinya, apa hal positif yang didapatkan? Aska. Ini ada Aska. screen-nya. Ada Aska. screen-nya loh. Kenapa? Ada screen-nya di Bentar. depan ini. Kok jadi blank? Apa yang Apa tadi pertanyaannya? Apa? Ketika seseorang bisa mengelola emosinya, hal positif apa yang ia dapatkan? Ayo. Eh, Cek Tiga. SS. Cek ya SS. bentar. Cepet. Aswar.
biar fokus, biar Aska fokus. Depresi. Seneng gitu. Nah, Oh, 3 Aska. Bisa 3 Aska. berpikiran positif. kecewa atau lainnya. Justru jawab siapa? Ya. Mana mataku tahu. Aska, ayo Aska. Kok bingung? Nggak jadi nanti aja. Ya udah, turunin tangan lagi. Oh, enggak ada, sorry. Aku milih yang bawahnya Aska, Filza, boleh nyalakan mic-nya. Sebutkan Filza, 3 hal Aska, positif yang didapatkan ketika seseorang bisa mengelola emosinya. Bisa berpikir dengan jernih. Oke, 1. Senang. Oke, 2. Ya, betul, 2. Terakhir. Ayo. Pokoknya udah 3 ya. 1 lagi. Aku bisa berpikir Bentar. senang. Tidak mudah marah. Oke, boleh 3. Udah Oke, 3, coba tak sudah tambah 1 3. lagi ya. 3. Karena ada lagi yang tak harapkan, yang 3 itu bisa melihat peluang. Tapi nggak apa-apa. Jadi itu tinggal dibalik jawabannya Aswar yang tadi, cuma bolehlah. Oke, makasih Filza. Filza dapat hadiah ya, jangan lupa nanti diambil di SC. Mbak Latifah tolong dicatat. Ya. Boleh diturunkan lagi tangannya. Kita ke pertanyaan yang Filza itu tadi kelas berapa? Waduh, udah kelas 6 KB. Kelas 5 ada Taca, Banyu, Vivi, Azalea. Oke. Yang ini aku pengen ngasih pertanyaan khusus buat kelas 5. Apa kata-kata mutiara yang tadi Kak Zaki sebutkan di awal? Apa? Apa kata-kata mutiara yang tadi Susah Kak Zaki susah sebutkan ini di sih, awal? susah kalau nggak dengerin susah. Angkat tangannya kayak tadi. Kelas 5 ya, khusus kelas 5 yang ini teman-teman. 5 sama 4, sorry. 5 sama 4 ya, karena ternyata yang kelas 4 cuma ada Jauza sama Iqbal. Jadi 5 sama 4. Kelas 6 kuotanya udah habis. Hah? Nggak ada yang inget kata mutiara Ingat, dari Kak Mas. Zaki yang tadi tak Ingat, sebutin di Mas. awal. Tiara. Kamu ingat tapi udah jawab sayang. Banyu ingat nggak Banyu? Saya dianggap Belum, Aska belum tuh Aska. Mutiara. Aska belum jawab. Aska belum jawab kok. Tadi belum. Oh iya, Kan udah jadi. Aku nunggu yang kelas 5 sama kelas 4 dulu Aska. Ada yang ingat atau enggak? Kalau ingat boleh angkat tangannya. Azalea udah jawab di chat. Tapi bukan ini Azalea. Ini juga kata mutiara tapi bukan yang ini. Tadi yang Kak Zaki bilang di awal sesi sebelum kita masuk nomor 1. Ekspektasi tapi jangan berlebihan. Aduh, enak banget itu tadi. Bukan. Itu loh. Nggak ada yang naik tangannya. 3. Oh, Aska udah naik duluan. 3, 2, 1. Aska monggo. Allah akan memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita harapkan. Oke. Maaf, Allah akan memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Mantap. Yay. Itu teman-teman. Yay. Reward. Like. Oke ya. Jadi kata mutiara itu yang sebenarnya pengen Kak Zaki sampaikan hari ini. Ekspektasi itu kadang nggak sesuai. Ekspektasi tapi ada yang lebih punya power di atas kita. Taca udah ngasih love. Taca ingat nggak Taca tapi tadi? Nggak ingat. Oke, diingat-ingat ya. Ingat-ingat ketika teman-teman merasa kecewa itu sebenarnya teman-teman tahu di atas itu ada yang lebih berkuasa. Kita di sini itu tugasnya adalah ikhtiar dan tawakal. Yang di atas ada yang menentukan. Kalau kita nggak dapat yang kita inginkan, berarti nanti kita akan dikasih yang kita butuhkan. Gitu teman-teman. So simple. Mbak Latifah ada pertanyaan yang mau tanyain nggak? Aku mau duit telu ini. Apa ya Mas Dak ya? Apa ayo? Satu bonus lagi dari Mbak Latifah, ada pertanyaan enggak? Buat kelas 5 sama kelas 4 Mbak Latifah lah, itu kelas 6 KB lah itu. Kalau bukan pertanyaan boleh nggak Mas Dak? Aku pengen dengar salah Boleh, satu boleh. pengalaman mungkin. Ada yang mau pengalaman. cerita? Adakah yang pernah punya ekspektasi yang tidak sesuai dengan Boleh cerita tapi nggak dikasih reward ya. Oh, reward. Kalau yang ini reward. dapat reward? Banyak. Yang tadi udah cerita, tapi yang tadi udah dapat reward enggak dong? Kita kasih Iya kesempatan yang belum dapat dulu. Oke, ada Cuman pengen cerita aja sebenarnya.
Mbak. Oke, yang pengen cerita boleh nanti dulu. Iya. Mau tanya, Oh iya. Ini siapa ini? Filza. Oh, Filza. Ya, kenapa Filza? rewards-nya diambil kapan? Oke, Nanti biasanya di-share di WA. Iya, betul. Nanti kita umumin di grup ya. Ya, Oke. Oke. Jadi ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing Sharing apa? pengalaman tadi, ekspektasi yang gagal? Mm-mm. Oh itu. Oh, Mbak Liane kowe, Bar. Lanjut banget Mas Jar. Oh, udah cerita tadi, Bar. Taca. Taca. Taca, ayo. Taca kan jadi. Taca, yuk, Taca. Monggo, Taca. Yuk, Taca. Dulu kalau misalnya pergi kan lihat barang yang bagus, yang itu. Misalnya ibu bilangnya nggak boleh. Kalau saya mau bilang nggak boleh, tapi udah hilang barangnya. Oh, jadi ketika udah boleh, malah udah nggak ada barangnya. Ya. Itu sakit banget sih. Itu sakit Ya banget sih. Itu nyebelin juga. Misalkan pengen. Oh. Dia pertamanya pengen, tapi belum diizinin. Terus izin Pas sama udah orang tuanya. diizinin? Mak, izin mak mau beli. Mak. Pas balik, loh, beng-bengnya kok hilang. Dia dibeli orang. Mana tuh? Mbak Latifah, ketika iya. ekspektasi yang gagal, Mbak Latifah. Mau beli tapi pas Oke. udah diizinin malah udah nggak ada barangnya. Mau liburan Oke. tapi malah ada corona nih ya. Terus gagal ya? Iya, ya benar itu salah satunya. Oke. Terima kasih Taca sudah sharing ya. Itu tadi salah satu contoh pengalamannya Taca ya teman-teman. Jadi sebenarnya tuh banyak banget pasti hal-hal yang tanpa kita sadari maupun kita sadari itu terkadang harapan kita itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kembali lagi seperti kata-kata mutiaranya Mas Zaki tadi. Allah itu akan berkehendak sesuai apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena pasti sudah sesuai dengan kebutuhan hambanya. Pasti Allah itu lebih tahu gitu. Kalau ekspektasi gagal, tadi Mas Zaki sudah menerangkan, sudah memberikan tips-tipsnya apa sih yang harus kita lakukan. Nah, mulai hari ini kita bisa terapkan itu dalam kehidupan. Karena itu life skill yang kita nggak dapat ya di bangku sekolah. Tapi harus dilatih sejak dini, teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti ke depannya, kalau kita mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan lagi, kita bisa lebih meredam emosi kita, terus kita juga bisa melangkah lebih baik lagi. Kayak gitu. Oke, teman-teman? Oke, Taca ya. Mbak Tifa catat nih. Oke, udah ada Aswar, Filza, Aska, Taca. Masih ada mau reward lagi, Mas Zaki? Masih ada nggak slotnya, Mbak Tifa? Masih ada. Harusnya tuh 10 ini. Kesel ya. Jamnya juga udah mepet kita hari ini 5 aja kali. Terakhir apa ya? Oke, ya 5. Satu lagi. Pengalaman lagi, Mbak Tifa. Aku mau dong. Dapat 2. Oh. So, Aslar itu tuh banyak banget depositmu. Tadi kayaknya Banyu sempat cerita mau liburan tapi nggak jadi karena corona. Liburan kemana, Banyu? Keluar kota. Entah kemana. Oh, tak kira kamu mau liburan kemana. Yuk, ada yang mau cerita lagi nggak pengalaman ekspektasi yang dikecewakan, ekspektasi yang tidak tercapai? So simple kadang teman-teman. Cuma daripada dipikir berat-berat, coba teman-teman ingat-ingat. Ada nggak pengalaman yang pernah dialami, berharap apa, tapi ternyata nggak tercapai gitu? Oh ya, satu lagi. Aku Oke, kan pernah nanam cabai itu. Nanam Nah, cabai. ekspektasi jadi berbuah. Ternyata malah jamurnya. Oh, ternyata ada jamur. Oh, jadi nggak jadi berbuah? Enggak, padahal udah ada bunganya. Padahal udah siap-siap ya makan cabai ya. Tuh Mbak Latifah, satu lagi. Satu lagi dari Banyu, makasih banyak atas pengalamannya. Nah, itu juga teman-teman ekspektasi yang gagal. Banyu. Sama, berarti ketika Banyu
menumbuhkan cabai itu, tapi kok ternyata belum berhasil ada muncul jamurnya, berarti Banyu bisa belajar apa atau kenapa kok bisa muncul jamur. Kedepannya ketika Banyu pengen mencoba buat menanam cabai lagi, Banyu udah tahu harus ngapain. Mungkin nggak kebanyakan air, atau mungkin harus dapat cukup matahari misalnya. Ada pelajaran yang bisa diambil di situ. Oke, 5 pas, sip. Udah selesai, ini udah jam berapa? 1 menit lagi jam 2. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan materi dari Mas Zaki dan Mbak Latifah pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatannya, jangan lupa mandi, dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang sesuai hari ini, atau ada yang berlebihan atau kekurangan ya. Dan kalau tadi kameranya Kak Zaki nyala, dan Kak Zaki melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang cocok, jangan dilihat. Karena tak kira nggak nyala dari tadi Kak Zaki layeh-layeh di sini, santai banget rasanya. Oke, gitu teman-teman. Pas sudah jam 2. Perasaan biasa Kak aja, Zaki tutup Mas. sesinya. Ya, memang kegiatan-kegiatan kayak gitu santai aja. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sampai di sini kegiatan pada siang hari ini. Kakak Zaki tutup dulu screen-nya, stop share. Nanti kalau misalnya ada yang mau nonton lagi materi atau mau skip materinya, video rekaman hari ini akan diupload di YouTube dan akan di-share di grup WA seperti biasa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh keluar roomnya. Oke, makasih. Makasih Mbak Latifah. Halo.